Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang sifat kelengkapan pada R. Diberikan definisi 2, 3, 1, ya. S itu subset dari R, S tak kosong. Nah, himpunan S itu dikatakan terbatas ke atas jika terdapat U elemen dari R, sedemikian sehingga S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S elemen dari S. Nah, untuk sebarang U, ya, ini disebut dengan batas atas dari S. Jadi kalau misalkan kita memiliki ini adalah himpunan dari S, ya, tuh. Nah, terdapat U yang merupakan elemen dari bilangan real, sedemikian sehingga U ini, ya, lebih dari atau sama dengan S untuk setiap S elemen dari S. Gitu. Jadi kita sebut bahwa S ini terbatas ke atas. Dan untuk sebarang U, ya, yang memenuhinya, U ini disebut dengan batas atas dari S. Ini batas atas dari S. Nah, yang di sini ini juga merupakan batas atas dari S. Tuh, ya. Nah, selanjutnya himpunan S itu dikatakan terbatas ke bawah, ya, jika terdapat W elemen dari R sedemikian sehingga W kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S elemen dari S. Maka untuk setiap W ini disebut dengan batas bawah dari S. Jadi misalkan di sini, ya, ini S semua himpunan S, ya. Nah, terdapat W, ya. Terdapat W. Di mana W-nya ini itu kurang dari atau sama dengan S. Maka kita sebut bahwa ini misalkan udah nggak ada, ya. Nah, S ini, himpunan S itu terbatas ke bawah. Gitu. Nah, untuk setiap W, ya, yang kurang dari atau sama dengan S, ini disebut dengan batas bawah dari S. Sementara suatu himpunan itu dikatakan terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Itu, ya. Nih. Tuh. Kalau hanya satu berarti tidak terbatas, ya. Jadi kalau terbatas itu, ya, terbatas ke atas juga terbatas ke bawah. Nah, contohnya adalah ini. S merupakan himpunan dari X elemen dari R, di mana X ini kurang dari 2. Nah, S ini terbatas ke atas. Kenapa? 2 dan sebarang bilangan yang lebih besar dari 2 itu merupakan batas atas dari S. Tuh. Dan selanjutnya untuk yang F, ya, himpunan F di sini didefinisikan semua X elemen dari R di mana X ini lebih dari atau sama dengan 4. Nah, F ini terbatas ke bawah karena ini 4 dan sebarang bilangan yang lebih kecil dari 4 itu merupakan batas bawah dari S. Ya. Selanjutnya himpunan K. Himpunan K didefinisikan X elemen dari R di mana negatif 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, karena dia memiliki batas bawah dan batas bawah dan batas atas, maka K ini terbatas, ya kan? Dia kan K ini terbatas ke atas dan terbatas ke bawah, ya. Itu. Maka kita sebut K ini terbatas, himpunan yang terbatas. Selanjutnya di definisi 2.3.2. Misalkan S ini adalah subset dari R dan S tak kosong. Jika S
itu terbatas ke atas, maka U itu dikatakan supremum atau batas atas terkecil dari S. Jika memenuhi dua kondisi ini, tuh. Ya. Yang pertama, ya. Di sini misalkan ini ya, ini adalah U. Tuh. Yang pertama adalah U itu batas atas dari S. Ya. Yang kedua adalah jika terdapat batas atas yang lain, yaitu misalkan V, maka posisinya itu haruslah U kurang dari atau sama dengan V. Nah, maka U ini disebut dengan supremum atau batas atas terkecil. Ya kan? Batas atas berarti dia harus, ya, U itu berarti harus batas atas dari S. Kemudian di sini batas atas yang terkecil. Berarti kan kalau misalkan ada batas atas yang lain, misalkan di sini ada V ya, maka posisinya U ini haruslah lebih kecil dari V. U itu haruslah kurang dari atau sama dengan V. Maka kalau memenuhi kedua kondisi ini, U itu disebut dengan supremum. Nah, selanjutnya ya, jika S itu batas bawah dari S ya, maka W kita ini sebut dengan infimum atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kedua kondisi ini ya. Jadi di sini misalkan adalah W itu. Jadi udah nih ya, yang pertama adalah W itu haruslah batas bawah dari S ya. Yang kedua adalah jika terdapat batas bawah yang lain, maka posisinya haruslah T itu kurang dari atau sama dengan W. Ya. Jika terdapat batas bawah yang lain, ya, di sini kan yang ada di sini ya, ini kan batas bawah juga ya, batas bawah, maka posisinya itu T ya, itu haruslah kurang dari atau sama dengan W. Maka W ini, ya kan, dia kan merupakan batas bawah dan yang paling besar kan, maka W itu disebut dengan infimum. Tuh, infimum dari S. Tuh ya, paham ya? Jadi supremum itu adalah batas atas terkecil, kemudian W disebut dengan infimum atau batas bawah terbesar. Tuh. Ya kan? Semakin ke kanan kan semakin besar ya, kalau semakin ke kiri ini kan semakin kecil. Tuh. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat 4 kemungkinan untuk subset tak kosong S dari R. Ya. Jadi suatu himpunan S ya, di sini memiliki 4 kemungkinan di mana dia memiliki supremum dan infimum. Misalkan apa? Di sini ya, S ini kita definisikan apa? X elemen dari bilangan real di mana misalkan apa? Negatif 3 kurang dari X kurang dari 5. Ini. Ya kan? Dia kan memiliki supremum yaitu 5 ya, dan infimumnya adalah negatif 3. Tuh. Yang kedua adalah memiliki supremum tetapi tidak memiliki infimum. Ya, contohnya adalah apa? Misalkan yang kedua ya ini, yang kedua. S ini didefinisikan X elemen dari R ya, di mana dia memiliki supremum ya, berarti X ya ini haruslah kurang dari atau 5, kurang dari 5. Ya kan, dia kan terbatas ke atas dan 5 ini merupakan batas atas terkecilnya. Atau ini kayak gini, ini juga supremumnya juga masih 5 ya. Itu. Tadi kan berlaku nih ya,
kurang dari atau sama dengan ya itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, dia memiliki infimum tetapi tidak memiliki supremum. Berarti S di sini X elemen dari bilangan real di mana X-nya ini lebih dari negatif 3. Nih. Ini kan? Dia kan nilainya itu lebih dari negatif 3 ya. Berarti ini adalah infimumnya. Nah, kemudian tidak memiliki supremum ataupun tidak memiliki infimum. Contohnya apa? Contohnya adalah himpunan dari bilangan asli, ya kan? Himpunan asli. Kemudian, bukan. Dia memiliki ini ya, infimum ya. Kalau bilangan asli kan 1 ya, paling kecilnya itu. Bukan. Berarti yang tidak memiliki supremum maupun infimum contohnya adalah nih, X elemen dari bilangan real. Kemudian X elemen dari himpunan bilangan bulat, ya kan? Tuh. Ini kan dia tidak memiliki supremum maupun tidak memiliki infimum. Tuh. Kalau bilangan asli dia memiliki infimum ya, tetapi tidak memiliki supremum. Tuh, paham ya? Nah, selanjutnya diberikan lemma 2.3.3. U dikatakan ini ya, U itu merupakan supremum dari S. Jika dan hanya jika U memenuhi ini. Yang pertama adalah S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S elemen dari S. Kemudian jika V kurang dari U ya, maka terdapat S aksen elemen dari S sedemikian V kurang dari S aksen. Tuh ya. Nah, ini U dikatakan supremum ya, jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi ini. Jadi ada berbagai ini ya cara, misalkan tunjukkan U itu supremum dari S. Bisa kalian gunakan ini, definisi ini ya. Ini atau gunakan lemma ini. Atau mungkin ada yang lainnya juga ya. Nah, U dikatakan supremum dari S jika dan hanya jika U itu memenuhi ini. S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S elemen dari S. Iya. Kemudian, nah ini kan, sini misalkan ini adalah semua S-nya, elemen dari S. Nah, U itu haruslah lebih dari atau sama dengan S ya. Misalkan di sini. Apakah harus benar-benar mepet? Ya, misalkan ya di sini lah. Gimana nih? Nah. Ini aja. Ini misalkan adalah U. Jadi S kurang dari atau sama dengan U ya. Nah, jika V itu kurang dari U ya, maka terdapat S aksen elemen dari S sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Jadi V-nya itu ada di sini. Tuh. Jadi U itu benar-benar apa ya? Batas atas dan yang paling kecil itu. Jadi di sini tidak ditemukan batas atas yang lain. Tuh, ya. Contohnya ini. Misalkan S itu didefinisikan himpunan terbuka ya, dari 3 sampai dengan 4. Tentukan supremumnya. Nah, dari sini ya, kalau kita melihat himpunan S-nya, kita udah tahu, oh itu supremumnya itu 4, infimumnya itu 3, Bu. Nah, tapi
iya benar, ya kan? Tapi kalian harus bisa membuktikannya, ya. Klaim bahwa 4 itu adalah supremum dari S. Berarti kalian bisa tunjukkan dengan lemma 233 atau dengan definisi ini. Gitu. Berarti akan ditunjukkan klaim tersebut memenuhi 1 dan 2, ya, syarat 1 dan 2. Di sini misalkan kita menggunakan lemma 233. Tuh. Yang pertama adalah jelas bahwa S ini kurang dari atau sama dengan 4 untuk setiap S elemen dari S. Dari mana? Ini dari yang diketahui, ya kan? Nah, ini ya, jelas ya bahwa S ini kurang dari atau sama dengan 4. Tuh. Maka 4 itu merupakan batas atas dari S. Yang kedua adalah, ya, kita tunjukkan apa sih? Jika terdapat V, ya, yang kurang dari U, maka terdapat S aksen elemen dari S sedemikian sehingga V ini kurang dari S aksen, ya. Jadi kita masih bisa menemukan S aksen elemen dari S yang lebih besar dari V tadi. Tuh. Misalkan V kurang dari 4, ya kan? Nah, kan kita tunjukkan bahwa V itu bukan batas atas dari S. Tuh ya. Nah, V kurang dari 4. Berarti kan dia bisa ada di sekitaran sini ya, di dalamnya S. Atau bisa juga di sini. Tuh. Jadi V itu bisa kurang dari 3 atau V itu lebih dari atau sama dengan 3. Ya. Atau di sini kan berarti bisa kita tuliskan 3 kurang dari atau sama dengan V kurang dari 4. Jadi V-nya ini ada di antara 3 sampai dengan 4. Nah, kita akan tunjukkan bahwa ini loh, V ini itu bukan batas atas dari S. Untuk yang case pertama, ya, di mana V itu kurang dari 3. Kita pilih, ya. Di sini kan. Nah, ini ya. Kita pilih S aksen itu adalah 7/2, ya, yang merupakan elemen dari S. Maka V itu kurang dari S aksen. Jadi V itu bukan batas atas dari S. Tuh, ya kan? Kan ini. Nah, jika V itu kurang dari U, ya, maka terdapat S aksen sedemikian sehingga V ini kurang dari S aksen. Nah, ini kan. Di sini kan V-nya ini udah, ya, V kurang dari U. V kurang dari 4 ya. Nah, untuk kasus yang pertama adalah V kurang dari 3 yang ada di sini. Yang ada di sini. Tuh. Nah, ini loh ada S aksen. Ya udah, saya pilih terserah kan. Nah, saya pilih ambil aja satu. Misalkan 7/2, ya, yang merupakan elemen dari S. Nah, posisinya V-nya itu kan ada di sini ya. Kurang dari 3. Nah, kita temukan ada S aksen, ya. Ini loh, S aksennya ini ternyata lebih dari V ini. Jadi dia otomatis bukan batas atas dari S. Ya kan? Itu. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, di mana ini ya, V-nya ini antara 3 sampai dengan 4. Nah, kan berkemungkinan banget ya kalau dia itu akan menjadi supremum. Apa iya? Ya. Jadi misalkan di sini kan dia terbuka ya. Yaudah, misalkan saya ambil yang V-nya itu benar-benar mepet dengan 4.
Tuh. Tetapi kalau saya perbesar ya, jadinya kan gini, misalkan ini adalah 4. Nah, ini V, ini pura-puranya benar-benar deket ya, tapi saya perbesar gitu. Nah, ternyata kita masih bisa menemukan S aksen ya, yang lebih besar dari V yang ada di sini itu. Jadi kan ini ya, V ini malah masih kurang dari S aksen tuh ya. Paling enggak ya, S aksennya ini adalah V plus 1/2. Mau berapapun ya kan, mau berapapun V-nya, kalau kita pilih S aksennya itu V ditambah 1/2, otomatis kan dia posisinya pasti S aksennya itu lebih besar dari V-nya, ya kan? Jadi V itu bukan batas atas dari S. Jadi apa simpulannya? Karena dia udah memenuhi 1 dan 2 ini, 4 itu merupakan supremum dari S. Tuh. Kita menggunakan lema 2, 3, 3. Kita membuktikan bahwa 4 itu adalah supremum dari himpunan terbuka 3 sampai dengan 4. Tuh. Demikian juga untuk yang 3-nya. Nah, dengan demikian, jika W dikatakan infimum dari subset tak kosong S dari R, ya, jika dan hanya jika memenuhi ini, 1 dan 2 ini. Ini kan, misalkan di sini adalah semua S elemen dari S, ya. S ini lebih besar atau sama dengan dari W ya. Tuh, nih. Jika kita menemukan batas bawah yang lain yaitu T, di mana T ini lebih besar dari W, ya. Maka posisinya itu T-nya ada di sini. Tuh. Kita masih bisa menemukan S aksen yang lebih kecil dari T. Sehingga apa? W itu merupakan batas bawah terbesar atau infimumnya. Tuh. Selanjutnya ke lema 2, 3, 4. Batas atas U, ya, batas atas U dari himpunan S di R ini dikatakan supremum dari S jika dan hanya jika ini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ya, terdapat S epsilon elemen dari S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon ini kurang dari S epsilon. Ya. Jadi kalian membuktikan U itu merupakan supremum bisa dengan definisi, bisa dengan lema 2, 3, 3, bisa juga dengan lema 2, 3, 4 gitu. Ya, jadi di sini jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ya, terdapat S epsilon elemen dari S sedemikian sehingga, ya, U dikurangi epsilon ini kurang dari S epsilon itu. Tuh ya. Bu, ini S epsilon itu apa sih? Kalian tulis S juga nggak apa-apa kok. Tuh. Ya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S elemen dari S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Kurang dari S. Tuh. Ini S kecil, ini S kecil, ini S besar ya, himpunan S. Tuh. Ini saya lanjutkan ya karena nggak bisa di stop ini. Ada adzan kan? Tuh ya. Nah, ini kalau yang U itu adalah supremum dari S. Dengan demikian ya, kalau U itu infimum bagaimana? Ya. Berarti ini
Misalkan U itu adalah batas bawah dari subset tak kosong S di R. U itu merupakan infimum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S epsilon elemen dari himpunan S, sedemikian sehingga U ditambah epsilon ini lebih dari S epsilon. Bingung nggak? Nah, untuk yang pertama ya, yang U itu supremum. Misalkan ya, kita gambarkan aja. Nah, epsilon itu adalah dia bernilai positif dan kecil ya. Tuh. Kalian ambil sebarang epsilon berapapun ya. Nah, kalian akan ya terdapat S epsilon elemen dari S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon ini kurang dari S epsilon. Jadi ini adalah misalkan seluruh anggota dari S itu. Nah, klaim bahwa ini adalah U-nya ya di sini. Ini adalah U. U dikurangi epsilon ya. Berarti kan di sini ya. Nah, ini kurang dari S epsilon. Epsilon itu bernilai positif dan sangat kecil. Tuh. Jadi U dikurangi epsilon ya. Ini ya. Itu kurang dari S epsilon. Jadi terdapat S merupakan elemen dari himpunan S. Jadi U itu batas atas terkecil. Tuh. Nih. Sementara kalau yang ini ya. Yaudah ini misalkan apa? W gitu. Ini aja ya. Ini W. Ya, ini juga W. W itu merupakan infimum dari S jika dan hanya jika ya untuk setiap epsilon lebih dari 0 ya terdapat S epsilon elemen dari S sedemikian sehingga W ya di sini W ditambah dengan epsilon berarti ya itu lebih besar dari S epsilon. Nah, misalnya di sini. Ini adalah W ditambah epsilon. Nah, kan di sini masih ada S epsilon. Jadi W itu merupakan batas bawah ya yang terbesar. Tuh. Kalau ditambah dengan epsilon sekecil apapun ya, itu tetaplah lebih dari S epsilon. Tuh. Jadi W itu merupakan ya batas bawah terbesarnya dari S. Contohnya nomor 4 ya. Misal S itu adalah himpunan tak kosong dan terbatas di R. Buka ya bartelnya itu. Yang A, misalkan A itu lebih dari 0 dan himpunan AS ya. Ini didefinisikan A kali S di mana S-nya ini elemen dari himpunan S. Buktikan bahwa ini ya 1 2 ini. Kemudian yang B ini B kurang dari 0. Dan didefinisikan himpunan BS itu adalah B kali S di mana S ini elemen dari S. Buktikan 1 2 ini. Nah, untuk contoh yang di slide ini ya. Di sini Bu Dina akan buktikan untuk yang ini. 1 dan 2 yang ini. Nah, nanti ini silakan kalian coba ya. Tuh. Nah, untuk yang pertama diberikan A lebih dari 0. Kemudian himpunan AS ya dengan pendefinisiannya seperti ini. Karena S terbatas ya, himpunan S terbatas, maka untuk setiap S elemen dari himpunan S itu berlaku ini, ya kan? S lebih dari atau sama dengan infimum S.
Tuh ya. Karena kan kalau S terbatas itu dia terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Tuh. Pastinya dia memiliki infimum dan supremum. S-nya itu ada di antara infimumnya dengan supremumnya. Itu. Karena S terbatas, maka untuk setiap S elemen dari S berlaku S lebih dari atau sama dengan infimum S. Nah, untuk sebarang A yang lebih dari 0. Di sini saya kalikan dengan A lebih dari 0. Maka kan diperoleh ini ya, A kali S ini lebih dari atau sama dengan A kali infimum S. Tahu saya tuliskan seperti ini ya. Tuh. Dan kita tahu bahwa A kali S ini merupakan elemen dari AS. Himpunan AS itu. Ya kan? Maka di sisi lain ya. Ini kan untuk setiap S, elemen dari S ya. Oh maaf, untuk setiap AS, elemen dari himpunan AS, ini kan berarti nilainya ya dari sini ya. Nilainya itu kan lebih dari atau sama dengan A kali infimum S ya. Nah, tapi kan di sisi lain, ini ya, A kali S itu kan pasti lebih dari atau sama dengan infimumnya. Infimum dari himpunannya kan di sini kan ini elemen dari apa? AS kan? Itu. Semua anggota dari ini itu kan pasti lebih dari atau sama dengan infimumnya, yaitu infimum AS. Maka yang jadi pertanyaan adalah, lah di sini kan AS ya. Di sini itu lebih dari atau sama dengan A kali infimum S. Sementara yang ini ya, dia lebih dari atau sama dengan infimum AS. Berarti hubungannya ini dengan ini itu apa? Mana yang lebih dari, ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ataukah sama dengan? Itu. Hubungannya ini apa? Dengan lemma 2, 3, 4, ya. Ini kan? Tuh. Kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Berarti terdapat S epsilon elemen dari S sedemikian sehingga infimum S ditambah dengan epsilon per A ini lebih dari S epsilon. Gitu. Ya kan? Ntar di sini ya. Ini ya. U itu kan apa? Tadi supremumnya ya. Supremum dikurangi dengan epsilon kurang dari S epsilon ya. Ini kan akibatnya adalah U itu merupakan supremum dari S ya. U dikatakan supremum dari S jika memenuhi ini. Tuh. Memenuhi ini ya, U dikurangi epsilon itu kurang dari S epsilon. Sementara W itu dikatakan infimum dari S jika memenuhi ini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S epsilon lebih elemen dari S, demikian sehingga infimumnya ditambah dengan epsilon itu lebih dari S epsilon. Nah, infimumnya ini kita tambahkan dengan epsilon, di mana epsilonnya ini adalah epsilon per A. Ini lebih dari S epsilon. Nah, di sini kita kalikan A untuk kedua ruas, di mana A-nya ini lebih dari 0 ya. Berarti kan diperoleh A kali infimum S ditambah epsilon ini lebih dari A kali S epsilon. S epsilon kan elemen dari S, berarti AS epsilon ini itu elemen dari AS. Akibatnya apa?
Di sini ya, ini ditambah dengan epsilon. Nah, berarti yang ini kan, ini itu adalah infimum dari elemennya dari ini. Ini kan elemen dari S ya. Nah, berarti ini ya, ini itu merupakan infimum dari ini. A kali infimum S adalah infimum dari AS. Jadi apa? Kita bisa tuliskan A infimum S itu sama dengan infimum dari AS. Ya. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan yang B. Tuh. Nah, di sini B ini kurang dari 0 ya. Nah, karena S itu terbatas, ya kita akan tunjukkan apa sih? Ini ya, supremum BS itu sama dengan B dikali infimum dari S. Karena S itu terbatas, maka untuk setiap S elemen dari S, itu berlaku S lebih dari atau sama dengan infimum S. Nah, untuk sebarang B kurang dari 0. Ya. Di sini ini saya kalikan dengan B. Hati-hati di sini B-nya itu kurang dari 0 ya. Berarti kan tanda pertidaksamaannya berubah ya. Berarti B kali S ini kurang dari atau sama dengan B kali infimum S. Tuh. Nah, B kali S ini kan berarti elemen dari BS ya. Nah, di sisi lain, ini kan pasti nilainya itu kurang dari atau sama dengan supremumnya. Tuh. Nah, maka hubungan ini dengan ini apa? Berdasarkan 5, 2, 3, 4. Nah, kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Berarti negatif epsilon per B itu lebih dari 0 juga ya. B-nya itu kan dia kurang dari 0 kan. Nah, biar di sini epsilonnya itu lebih dari 0, berarti kan kita ambilnya adalah negatif epsilon per B. Ini lebih dari 0. Terdapat S epsilon elemen dari S, demikian sehingga, nah, infimum S ditambah dengan negatif epsilon per B, ini lebih dari S epsilon. Tuh. Atau saya tuliskan infimum S dikurangi dengan epsilon per B, ini lebih dari S epsilon. Kemudian saya kalikan B, di mana B-nya ini kurang dari 0. Ya. Berarti kan B kali infimum S ya, dikurangi epsilon, tandanya berubah ya, kurang dari B kali S epsilon. BS epsilon itu elemen dari BS ya. Itu. Jadi apa? Ini kalian lihat. Nah, U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. U-nya adalah supremum dari S. Jadi, nah ini. Jadi apa? B kali infimum S itu merupakan supremum dari BS. B dikali infimum S itu sama dengan supremum BS. Supremum dari himpunan BS. Ya. Nah, pasti kalian bertanya ini ya. Ini dari mana, Bu? Ya. Kenapa harus gitu? Kenapa enggak epsilon aja? Di sini kan dia ini ya, untuk setiap epsilon terdapat S epsilon elemen dari S, demikian sehingga U dikurangi epsilon itu kurang dari S epsilon. Ini kan epsilon aja, Bu. Terus kemudian W itu infimum jika dan hanya jika ini ya, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S elemen dari S, sedemikian sehingga di sini apa? W ya, W atau U tadi. W ditambah epsilon lebih dari S epsilon. Nah, kalian manipulasi ya kan, biar jadi ini loh,
Nah ini. Kalian kan bisa mengatakan ini ya. Ini tuh merupakan infimum dari ini. Ya kan posisinya adalah kan tadi infimum ditambah epsilon. Itu. Jadi di sini nah epsilon kan. Jadi untuk sebelumnya ya. Nah, kita ini manipulasi bagaimana biar nanti hasilnya itu bisa jadi A dikali infimum S ditambah epsilon, bukan ditambah 2 kali epsilon atau yang lainnya. Misal ya, kalau ya, di sini kita epsilon lebih dari 0 ya, misalkan di sini ini tidak ada. Berarti kan infimum S ditambah epsilon ya. Infimum S ditambah epsilon ini lebih dari S epsilon gini ya misalkan. Kalau kalian kalikan dengan A, berarti kan A dikali infimum S ditambah A epsilon kan. Ini lebih dari A S epsilon. Ini kan dia bukan epsilon tapi A epsilon. Makanya di sini epsilonnya kalian bagi dengan A. Ya, paham ya? Tuh, kenapa kita ini setelah ambil sebarang epsilon lebih dari 0, epsilon per A itu lebih dari 0. Nah, tujuannya adalah itu di sini agar ininya itu adalah epsilon aja. Ini juga sama. Ya. Untuk yang B juga sama. Agar di sini ya B dikali infimum S itu B kali infimum S dikurangi epsilon, bukan B epsilon. Itu. Sehingga kita nanti bisa mengatakan kalau ini loh ya, kalau memenuhi ini kan dia berarti ini adalah infimumnya ya kan. Sementara kalau ini yang ini ya, ini adalah supremumnya ya kan. Tadi kan supremum dikurangi dengan epsilon kurang dari sesuatu yang merupakan elemen dari ya ini kan BS-nya itu. Ya, paham ya? Jadi kalian harus bisa mengotak-atik epsilonnya itu. Oke, lanjut. Nah, nomor 6 di sini. Misalkan A dan B subset tak kosong dari R. A, B terbatas. Nah, didefinisikan himpunan A plus B itu sama dengan A ditambah B, di mana A itu elemen dari A dan B elemen dari B. Buktikan bahwa, nah ini 1, 2. Nah, di sini saya akan buktikan untuk yang pertama saja ya. Kita akan tunjukkan supremum dari A plus B itu sama dengan supremum A ditambah supremum B. Karena A terbatas, ya diketahui di sini. Maka untuk setiap A elemen dari A kurang dari atau sama dengan supremum A. Karena B itu terbatas, maka untuk setiap B elemen dari B, maka B kurang dari atau sama dengan supremum B. Nah, kita jumlahkan, berarti kan diperoleh A ditambah B itu kurang dari atau sama dengan supremum A ditambah supremum B. Untuk setiap A elemen dari A dan B elemen dari B. Tuh. Ini elemen dari apa? Ini elemen dari A plus B ya. Itu. Berarti untuk setiap elemen dari A plus B, ya, ini kurang dari atau sama dengan supremum A ditambah supremum B. Nah, tapi kan di sisi lain, ya, itu kan pasti ini, ya, itu kan kurang dari atau sama dengan supremum dari A plus B. Nah, seperti tadi. Berarti apa hubungannya ini? Berdasarkan lemma 2, 3, 4 ya. Di sini kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0.
maka epsilon per 2 lebih dari 0, ya kan? Nah, kayak tadi juga ya. Tujuannya adalah ini. Di sini terbentuk epsilon saja. Ya, diambil sebarang epsilon lebih dari 0 ya. Epsilon per 2 lebih dari 0, terdapat A, elemen dari A, sedemikian sehingga supremum A dikurangi epsilon per 2, ini kurang dari A epsilon. Kemudian, nah ini idem ya, sama. Kemudian saya jumlahkan, berarti apa? Supremum A ditambah supremum B dikurangi epsilon, ini kurang dari A epsilon ditambah B epsilon. Dimana ini kan elemen dari A plus B. Jadi apa? Ini ya, itu merupakan supremum dari himpunan A plus B. Ya. Lanjut ke sifat Archimedes atau Archimedean property yang berbunyi ini. Jika X elemen dari R, terdapat N elemen dari himpunan asli, sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan N. Nih. Untuk setiap nih ya, X elemen dari R, nanti akan terdapat N yang merupakan elemen dari bilangan asli, demikian sehingga X itu kurang dari atau sama dengan N. Nah, ini silakan kalian bisa baca di bartelnya ya. Jika S didefinisikan himpunan dari seper N, di mana N elemen dari bilangan asli, maka infimum S-nya itu sama dengan 0. Ya, seper N. Ya, batas bawah terbesarnya kan dia 0. Tuh. Kemudian corollary 245, 246 ya. Misalkan Y dan Z itu merupakan bilangan real positif. Maka ini terdapat N elemen dari N, sedemikian sehingga Z kurang dari N kali Y ya. Kemudian terdapat N elemen dari bilangan asli, demikian sehingga 0 kurang dari seper N kurang dari Y, dan C terdapat N elemen dari N, sedemikian sehingga N-1 kurang dari atau sama dengan Z kurang dari atau sama dengan N. Tuh. Nah, ini buktinya. Sini saya buktikan untuk yang A dan B saja ya. Tuh. Sini kan diketahui kalau Y, Z itu elemen dari R positif ya. Berarti kan kalau Z per Y itu elemen dari R positif juga. Nah, R positif ini kan subset dari R, ya kan? Berarti kan Y per Z itu elemen dari R. Berdasarkan sifat Archimedes property, ini elemen dari R, ya kan? Ini X elemen dari R, ya. Maka ini ya, terdapat N elemen dari himpunan asli, sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan N. Berdasarkan Archimedes property, maka apa? Terdapat N elemen dari N, sedemikian sehingga X kurang dari N kan? Nah, X-nya kan ini. Z per Y. Ini kurang dari N. Atau kita bisa tuliskan Z kurang dari N kali Y. Terbukti. Nah, selanjutnya diketahui kalau Y itu elemen dari R positif ya. Berarti kan seper Y-nya itu juga elemen dari R positif. Nah, karena ini ya, R positif itu subset dari R, maka apa? Seper Y itu elemen dari R. Nah, ini elemen dari R berdasarkan sifat Archimedes property ya, berdasarkan Archimedes property ya. Maka terdapat N elemen dari N, sedemikian sehingga seper Y kurang dari N. Tuh. Nah, kemudian karena seper Y itu elemen dari R positif, berarti kan seper Y itu lebih dari 0. Berdasarkan 1 dan 2, maka kita peroleh pertidaksamaan ini. 0 kurang dari seper Y kurang dari N. Tuh. Udah.
Ya, silakan ya, yang tadi ini kalian coba. Ini 2 ya. Terus di sini yang A yang kedua, B yang pertama. Silakan kalian coba ya sebelum diskusi. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.